Halo kekasih Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Ahmad dalam channel YouTube Pendeta Ahmad Dahwali, tempat belajar langkah-langkah sederhana dalam mewujudkan harapan cipta lagu sendiri, khususnya lagu untuk kebutuhan pelayanan anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan sukacita. Jangan lupa moto kita, yaitu kita bisa. Kita bisa meraih impian, harapan. Dalam hal ini mewujudkan harapan mencipta lagu sendiri. Kenapa kita bisa? Karena Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kemampuan. Kenapa kita bisa? Karena Tuhan kita yakin mendampingi kita. Dan hikmatnya menolong kita untuk kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, karena ini juga demi pelayanan Tuhan. Nah, karena itu sebelum kita melanjutkan langkah kedua dari tahapan mencipta lagu sendiri ini, saya mengajak kekasih Tuhan kita berdoa dulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat, kami mohon anugerahkan kepada kami hikmat-Mu saat ini, di dalam kami belajar untuk mewujudkan harapan kami mencipta lagu sendiri dalam langkah kedua ini. Kami mohon pertolongan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, kekasih Tuhan, bagi yang sempat, saya mohon bagi yang saat ini sempat bisa untuk menyiapkan pulpen dan kertas atau buku, ya, tolong disiapkan dulu, ya, karena kita akan menulis, ya, konsep lagu. Kita akan latih dalam kesempatan langkah kedua ini. Bagi yang belum sempat, ya tidak apa-apa, ikuti dulu video ini nanti sebentar, ya, bisa buka lagi, ya, dan kemudian mulai ikuti saat kita sudah bisa menyiapkan alat tulis. Nah, untuk langkah yang kedua ini, ya, saya mulai dengan pertanyaan. Coba disimak. Kalau mau buat sebuah lagu, apa kita mulai buat konsep judulnya dulu? Ataukah yang lebih dahulu itu adalah kita buat liriknya, syairnya, judulnya itu kemudian? Nah, kekasih Tuhan, sesuai pengalaman saya menggunakan dua cara ini. Ada kalanya saya tentukan judul dulu, ada kalanya saya tulis lirik lagunya dulu baru tentukan judul. Kedua cara ini bagus, meskipun tentu masing-masing punya kelebihannya, masing-masing punya keterbatasannya juga. Nah, saya akan membahas bagi kita dua-duanya untuk kita bisa belajar bersama. Nah, untuk cara yang pertama, menentukan judul lagu. Di sini kita membangun konsep judul atau tema kecil. Ya, syukur untuk gereja-gereja biasanya sudah ada tema besar dengan subtemanya, baik itu untuk pelayanan satu periode, 1 tahun. Dan untuk bidang pelayanan anak, ya sudah akan lebih mudah bisa berangkat dari tema besar itu. Menentukan pelayanan untuk triwulan atau 1 bulan. Ya, tema apa? Ambillah contoh. Tema besar untuk 1 periode atau 1 tahun dari 1 gereja, itu temanya menaati perintah Tuhan. Ya. Maka kita akan merancang judul, ya, berangkat dari tema besar atau tema kecil yang sudah ada. Ya, contoh tema kecilnya adalah ini tentang menaati perintah Tuhan. Ya. Menghargai hari Sabat, hari Minggu sebagai perintah Tuhan. Nah, itu untuk
pelayanan 1 bulan bagi anak sekolah minggu. Nah, kita mulai lebih mudah lagi menentukan judul. Ya, tapi untuk menentukan judul satu lagu, kita juga melihat ini lagu yang kita mau buat untuk dalam liturgi, untuk pembukaan, untuk persembahan, untuk respon tanggapan terhadap cerita rohani anak, firman Tuhan, ataukah untuk penutup. Ya, ambil contohlah kita mau buat untuk pembukaan. Nah, untuk itu maka hal pertama yang kita konsepkan adalah bagaimana menentukan judul kecil untuk pembukaan dalam liturgi dengan tema kecilnya adalah menghargai hari Sabat, hari Minggu, hari Tuhan. Nah, kita cari contoh ya. Kalau saya coba ambil contohnya, judul hari Minggu yang ceria. Ya, jadi di sana ada anak-anak diajak untuk menghargai hari Minggu itu, hari Minggu yang ceria. Nah, tapi dia belum begitu menjawab apa yang menjadi harapan kita. Kira-kira di hari Minggu yang ceria itu apa yang lebih lagi membuat anak-anak memahami bahwa di sana sebenarnya mereka mau diajak untuk menghargai hari Tuhan itu. Apa yang mereka mau lakukan di sana? Ya, kita mulai menempatkan diri kita seperti kita ini anak-anak. Itu penting sekali, kita mulai berpikir bagaimana anak-anak itu datang, ya, sekolah minggu bertemu teman, apa yang mereka rasakan, apa yang harus mereka lakukan. Ya, itu kita bayangkan. Oke, sekarang siap menulis konsep kita apa? Kalau judulnya di hari Minggu yang ceria. Nah, saya kasih satu contoh yang saya coba kemarin pikir dan tulis ini bagi kita. Kalimat yang pertama, hari ini hatiku senang. Yang berikut, bertemu teman-teman lagi. Yang berikut, bersama menyanyi puji Tuhan. Dan yang terakhir, di hari Minggu yang ceria. Kita coba satu bait dulu ya. Ini kita baru melatih, jadi kita pelan-pelan. Nah, apa keterbatasan dari teknik ini atau cara ini? Keterbatasannya kalau kita sudah buat judul lebih dahulu biasanya membatasi ya, kreativitas berpikir kita. Ya, gitu. Membatasi, meskipun dia kan lebih fokus, tetapi ya mungkin ada hal-hal yang kita pikirkan yang lebih luar biasa untuk bagian-bagian lain dari liturgi itu dia sudah terbatas. Ya, nanti kekasih Tuhan bisa rasakan itu. Nah, cara yang kedua, untuk cara yang kedua ini kita tulis saja kata-katanya apa yang muncul secara tiba-tiba dalam pikiran kita. Kadang itu muncul berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat dan rasakan. Saya sering pakai cara ini juga untuk banyak lagu-lagu saya. Saat saya merasakan sesuatu, muncul kalimat-kalimat syair dalam pikiran saya langsung ketik ya, dalam folder catatan HP saya. Dan saya simpan. Nah, kalau ada lagi tiba-tiba yang bertambah, ada pikiran yang muncul, ya saya lanjutkan tulis lagi. Ya, seperti atau ada hal lain lagi saya tulis lagi. Nah, nanti baru saya buatkan dalam sebuah lagu, sudah jadi baru saya tentukan judulnya apa. Nah, keterbatasannya dari
cara ini adalah kadang kita bingung mau sortir kata-katanya ya, karena belum ada judul. Jadi kita sortir begitu rupa baru menjadi sebuah cerita dalam lagu. Kita menentukan judulnya apa yang terbaik dari lagu itu. Ya, jadi ini dua cara yang saya bagikan kepada kita. Nah, ada tambahan ya dari pengalaman saya untuk mencipta lagu. Dalam langkah kedua ini memang perlu kekasih Tuhan kita banyak membaca. Referensi kita harus banyak. Kita baca puisi-puisi. Ya, sekarang kan kita tinggal cari di internet. Ya, kita baca banyak puisi. Baca Alkitab, Mazmur, Amsal itu juga sangat luar biasa. Ya, untuk menolong kita. Tapi semua cerita Alkitab itu kita baca. Itu sangat baik menolong kita. Memperkaya kita untuk membuat lirik akhir dari sebuah lagu. Ya, saya ya tidak rekomendasikan juga, tapi kalau masih dapat bukunya atau mungkin ada di internet, saya tidak tahu. Saya suka baca dulu itu buku-bukunya Khalil Gibran. Itu bagus sekali. Ya, baik, kekasih-kekasih Tuhan, untuk yang langkah kedua ini dulu. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kalau suka silakan like. Kalau mau ikuti terus video ini, ya silakan subscribe. Ya, ini gratis ya. Wah, kalau orang mau belajar mencipta lagu itu, ya kursus pasti dibayar. Ya, tapi ini berkat yang mau dibagikan kepada kekasih Tuhan. Pengalaman saya yang sederhana, ya, yang mungkin dibandingkan dengan yang lain yang punya cara atau teknik yang berbeda, yang lebih lagi. Tapi ini cara yang sederhana yang saya tahu, yang saya mau bagikan kepada kekasih Tuhan. Ya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di channel YouTube yang berikut, di video-video saya yang berikut. Tuhan berkati. Ya. Salam.